Selamat datang di YouTube Horrors. Jadi sambil aku nunggu, sambil aku jelasin juga, kalian bisa sign in dulu pakai akun GitHub gitu ya, lab.github.com. Kalian bisa langsung scroll di bawah gitu. Nah, ini ada Learn GitHub with GitHub bagian sini. Kalian bisa klik ini GitHub Pages. Bisa diklik ini atau Learn More sama aja. Ini pasti kalian udah punya akun GitHub semua kan ya? Kalian kan udah di-share juga. Nah, di sini kalian bisa langsung start free course. Diklik aja untuk ininya ya, kita public aja. Language-nya English aja karena nggak ada Indonesia. Mungkin kalian yang masih belum familiar dengan GitHub Lab, nanti sekalian aku guide juga ya. Jadi di sini nanti kalau misalkan udah di start, kalian bisa klik aja ini start generate GitHub page site atau diklik ini sama aja. Nah, nanti bakal di redirect ke GitHub. Di sini nanti kita bentukannya itu nge-solve issue-issue yang udah dikasih sama si botnya, si bot GitHub Learning Lab. Nah, nanti bisa aja gitu si issue-nya ini dia nyuruh kita buat open pull request dan segala macam. Nah, makanya kita sambil jalan aja itu. Oh iya, aku lupa ngejelasin GitHub Pages ya. Jadi GitHub Pages itu kalau misal kalian belum tahu, kan waktu di materi Ops itu kan yang awal tentang cloud computing tuh ada jelasin tentang IaaS, terus ada PaaS, ada SaaS. Nah, GitHub Pages ini bisa dibilang masuk ke PaaS. PaaS-nya punya GitHub gitu. Jadi kalau misal kalian tahu Heroku gitu ya, Heroku itu dia juga PaaS juga gitu. PaaS sama kayak GitHub Page kurang lebih. Terus ada Netlify, Netlify juga mirip-mirip gitu ya. Cuman kalau di GitHub Pages ini dia berfokus pada static site aja sih. Gitu. Jadi yang difokuskan di sini tuh di GitHub Page itu Jamstack application. Kalau kalian tahu itu Jamstack itu JavaScript API, API sama satu lagi apa ya? JavaScript API, M-nya aku lupa. Pokoknya itulah. Jadi stack aplikasi di mana dia tuh cuman ada JavaScript sama API doang gitu. Jadi dia nggak statik gitu ya, statik. Jadi cuman ngandelin CDN buat ya kurang lebih sih ini front end sih ya. Dan nanti si klien ini dia ke back end-nya itu melalui API gitu. Jadi di sini ada API yang menuju ke misal API-nya di deploy di microservice gitu. Nah, ya kayak gitu Jamstack itu sebenarnya. Cuman kalau misal dilihat dari traditional web itu kan desainnya kayak gini nih. Ada client, web server, app server, database, CMS. Kalau di sini ya, kalau Jamstack itu dia aplikasinya ditaruh di CDN, terus nanti bisa diakses sama klien gitu. Karena dia ditaruh di CDN, pastiin si aplikasinya itu harus statis gitu. Statis berarti dalam arti itu dia cuma ada HTML, CSS doang gitu, sama JavaScript. Gitu ya. Jadi dia nggak boleh ada logic yang menghitung yang harusnya ada di backend gitu, nggak boleh. Karena nanti dia dihubunginnya melalui API gitu. Terus, nah ini The Rise of Jamstack, kalian bisa lihat aja sih di sini, jamstack.org gitu ya. Nah, mungkin itu aja sih penjelasan dari Jamstack. Terus lanjut ke GitHub Pages lagi. Tadi kan aku bilang GitHub Pages itu PaaS. Nah, nanti bentukan dari GitHub Pages sendiri itu nanti kalian langsung dikasih link gitu. Dan itu gratis gitu ya. Jadi GitHub Pages ini gratis selama ya repository kalian public gitu. Kalau misal plan kalian pro gitu ya pakai yang student, itu juga bisa pakai yang private gitu, private repository. Nah, nanti tuh secara default site yang udah kalian buat, page yang udah kalian buat itu ditaruh di sini di nama user.github.io. Ini kalau kelihatan nih. Jadi nah ini username @github.io. Ini secara default gitu. Username itu kan yang username GitHub-nya gitu.
Jadi ya gitu sih paling, atau organization name misal. Nah terus mungkin itu aja sih untuk perkenalan GitHub page. Aku nggak ada PPT sih, jadi ya kita lihat dari sini aja udah lumayan oke sih. Nah nanti untuk GitHub page sendiri itu dia support banyak sih, jadi banyak selama dia Jamstack dia support pasti. Contohnya itu ada Jekyll, terus ada mana lagi ya? Nah ini set generator. Jadi kalau Jamstack itu dia kita nge-generate si static filenya itu harus pakai generator. Ini ada generator-generatornya mulai dari Next.js, Hago, Gatsby, Jekyll, Nux, Hexo dan sebagainya. Nah, perbedaannya apa? Kalau di sini itu si GitHub page itu natively support Jekyll. Jadi maksudnya natively support, kalian nggak harus bikin CI/CD untuk nge-build page Jekyll gitu. Jadi selama kalian pakai framework, jadi ini tuh bisa dibilang juga framework gitu ya, framework kayak React.js dan sebagainya macam. Cuman ini buat static site-nya gitu. Nah, jadi misal kalian pakai Jekyll nih. Biasanya kan kalau misal nanti nge-build atau nge-build app React deh atau app JS Angular sorry. Angular itu kan kalian harus nge-build dulu, mungkin ngasih komen segala macem. Nah, kalau pakai Jekyll yang udah support native, itu kalian cuman harus ngisi aja atau nulis markdown-markdownnya, nanti udah otomatis di-generate sama si GitHub-nya gitu. Selama nanti ada aturan-aturan tertentu yang harus kalian ikutin gitu di repositorinya gitu ya. Nah, masalahnya kalau misal yang lain, kalau misal kalian pakai Gatsby atau Hago, berarti kalian harus siapin kayak CI/CD-nya, misal kayak GitHub Action atau kayak gimana untuk nge-build-nya aja sih. Nge-build-nya terus nanti hasil build-nya itu kalian save di misal di branch lain gitu atau di lokasi lain gitu, folder lain di repository tersebut gitu. Itu yang perbedaan mendasarnya sih. Kalau misal kalian pakai Jekyll sama Gatsby atau yang lainnya gitu yang nggak natively disupport sama GitHub Pages gitu paling. Terus nah ini ada untuk dokumentasi, ada Docusaurus dan sebagainya macam. Oke, jadi gitu aja sih untuk penjelasannya. Jadi kita masuk langsung ke learning lab-nya. Jadi kan tinggal di start ya, udah di start nih. Nah, dia si botnya ini dia nyuruh kita enable GitHub Pages. Nah, jadi GitHub Pages itu secara default itu nggak ke enable gitu. Jadi kita harus ke ke tabnya gitu ya. Tabnya di mana mas? Tabnya di settings gitu. Ini kalian bisa baca aja nanti ya. Nah, jadi nanti di settingan ini, di sini nih, di settingan sini, itu bagian sini ada pages di sini. Nah, kita di enable gitu ya. Nah, ini kita tinggal select aja branch-nya gitu, branch main dan ini foldernya root atau docs itu yang pilihan saat ini yang tersedia cuma ini doang. Kalau misal kalian nge-build hasil build-nya itu ada di docs, berarti kalian tulisnya docs gitu. Kliknya docs gitu. Kalau misal di branch lain, biasanya kalau pakai static generator yang lain, itu best practice-nya itu ditaruh di branch namanya GH pages gitu. Pages. Jadi nanti di build terus ditaruh di branch GH pages gitu. Dan nanti bisa langsung dijadiin static site-nya gitu sama si GitHub pages. Terus, nah ini temp chooser itu nanti gitu ya. Jadi kita disuruh nge-enable dulu kan di sini, terus di branch-nya di branch main gitu. Oke, ini select main branch. Oke, kayak gitu. Jadi kita save dulu. Nah, nanti ngeganti dia kayak gini gitu. Dan dia di sini your site is ready to be published. Kita bisa lihat aja di sini, diklik gitu ya. Nah, ini masih not found karena masih loading gitu dan sebenarnya kayaknya belum ada isinya sih. Jadi nah ini satu lagi yang fitur dari Learning Lab ini, kalau misal kalian udah selesai step 1 misal, ini kan kita udah selesai step 1 yang settingannya, itu dia bakal ngedetect dan nanti kalau udah selesai, udah kedetect selesai gitu ya, dia bakal lanjut ke step kedua gitu, udah otomatis. Nah kita reload lagi, sorry. Ini belum selesai mungkin ya.
nge-build-nya. Biasanya harus di-build dulu. Set no form. Oke, kita coba di sini nih. Nggak ada ya. Mungkin kita coba aja nanti. Terus you can customize your homepage by adding content, either an index file for the readme.md file. GitHub Pages first looks for an index file. Jadi sama kayak web-web lain gitu ya. Jadi pertama kalau misal kita buat GitHub page, dia nanti bakal ngeliat index.md dulu gitu. Index.md atau index file gitulah. Nggak harus markdown juga formatnya, bisa HTML atau segala macam gitu. Yang penting index. Terus kalau misal index nggak ditemukan gitu, dia bakal ngeliat readme. Itu prioritasnya jadinya. Terus ini harusnya bisa sih. Coba aku reload lagi ya. Ada ya. Aneh. Terus mungkin kita bisa ngedit dulu index filenya gitu ya, biar nge-trigger. Jadi navigate to code tab and browse index.md file or click this link. Jadi kita harus bisa ngedit index filenya. Terus kita edit. Terus oke. We can also modify title. Jadi title-nya nanti bisa kita coba edit. Misal hello world. Oke, misalnya hello world ini ya. Oke, scroll to the bottom, open up pull request. Oke, commit change. Ini kan dia nyuruh bikin branch baru ya. Jadi kita ikutin aja gitu. Ini sebenarnya kita coba lihat di setting pages. Harusnya udah oke sih. Nah, terus kita create pull request. Oke, ini dia masih loading pull requestnya. Oke, nah ini dia muncul step ketiga gitu. Ini aku coba lagi nih, site not found ya aneh. Terus your can merge your pull request now. Oke, jadi kita disuruh merge pull requestnya. Oke, kita merge, nanti muncul step keempat kalau nggak salah. Oke, ini next task. Aku login Cloudflare dulu. Jadi nanti aku bakal demoin cara setting custom domain juga. Custom domain. Jadi, nah ini kita DNS apakah nggak ada sih. Oke, jadi di sini customize site details. Jadi salah satu konfigurasi dasar dari site GitHub Pages ini, terutama di Jekyll ya. Kalian bisa lihat file ini _config.yaml untuk nge-store setting-settingannya gitu. Jadi ya kita bisa lihat. Nah ini udah di-publish ya GitHub Pages-nya. Jadi nanti bentukannya kayak gini gitu. Tadi kan title-nya aku ganti jadi Hello World gitu. Harusnya by default itu your awesome title, tapi tadi diedit jadi Hello World gitu. Nah, terus kita getting your page blog ready. Jadi kan kita tujuannya di sini GitHub page biasanya buat blogging ya. Nah, kita bisa lihat di _config.yaml settingannya kayak gimana sih gitu. By default kayak gimana. Nah, jadi kayak gini by default gitu ya. Nah, nanti kalian bisa coba ganti-ganti aja sih. Nah, aku ini car gitu ya. Misalnya kontak muncul Fikar ini misal. Terus description-nya apa gitu. Misal kayak gini aja gitu ya, aku nggak ganti. Twitternya misal terus kita username-nya misal lagi gitu ya. Terus di sini kita disuruh tambahin dim. Jadi kalau GitHub Pages di GitHub ini dia support beberapa
beberapa dim yang udah ada udah di testing gitu sama GitHub Pages-nya, dan itu compatible, benar-benar compatible gitu. Salah satu dim yang yang paling disukai biasanya ya, itu ada Minima sama satu lagi Minima apa gitu. Nanti kita lihat di settingan Pages-nya. Di sini tuh ada theme chooser gitu ya. Nah, di sini ada, ini tuh dim-dim yang by default itu ada dan tinggal di setting langsung aja gitu. Tinggal ditaruh ini dim Minima misal. Itu nanti langsung keganti gitu. Bahkan ini di dimnya kayak gini ya. Terus kalau misal kita ganti dimnya misal Minima, itu dia langsung keganti gitu. Karena dia udah natif gitu ya dari GitHub Pages-nya. Kalau misal kalian mau tema yang lain gitu ya, tema-tema yang lain itu bisa setting sendiri gitu. Cuman kalau misal mau gampang gitu ya, kalian bisa gunain yang ini yang udah ada gitu di sini. Banyak yang bagus sih, ada hack gitu ya kayak gini. Keren-keren sih. Kalian bisa coba-coba. Nah, ini kita disuruh tambahin dim, terus di sini ya langsung commit ya disuruhnya. Oke. Modify other variable. Tadi kan udah kita modify ya. Terus create new branch, start pull request. Oke, kita disuruh pull request. Oke. Nah, ini kita tunggu botnya. Nah, oke. Si botnya udah ini. Nah, muncul di sini. Kita klik step 5, create a blog post. Oke, jadi sebelum kita merge, itu kita harus, dia minta kita bikin satu blog post gitu ya. Gitu. Ini harusnya, ini belum ke deploy. Jadi nanti harusnya kalau ke deploy itu dia udah ganti gitu temanya. Mungkin kita harus nunggu dulu beberapa saat gitu. Atau mungkin kita coba lihat di sini. Kita tunggu dulu sambil ngejalanin ini ya. Aku juga sambil jelasin. Oke, jadi oke, bla bla bla. Bentar. Oke, jadi add some content to your blog. Jadi shortcut note, klik this link. Jadi kita bisa klik this link biar shortcut bikin ininya ya, bikin postnya. Jadi postnya itu ada beberapa format yang harus diperhatiin. Pertama dari ininya, awalannya itu ada kayak date gitu ya, by tahun, terus bulan, terus tanggal. Itu harga mati gitu formatnya. Jadi nggak bisa bisa diubah-ubah gitu. Kalau diubah nanti nggak kedetek gitu sama si si dimnya gitu ya. Name the file bla bla bla, terus titlenya ya bebas gitu. Misal my first blog post gitu. Terus nah ya oke. Ya, kita tinggal tambahin sesuatu, misal halo, this is my first blog post gitu ya. Terus kita commit aja langsung. Kita tunggu. Nah, ini udah commit. Nah, ini tunggu botnya merespon. Sebelum selesai nge-build-nya. Terus selanjutnya kita disuruh nambahin YAML front matter. Jadi selain tadi yang ada underscore config tadi, kita bisa bisa nge-config gitu title untuk di setiap postnya. Karena kan tadi misal kalau kayak gini itu kita nggak nge-config title di sininya gitu kan. Kalau di HTML tuh ada tuh yang title di sini yang sebelum body ya kalau nggak salah. Aku lupa sih. Nah, tapi kayak gitu. Nah, itu juga bisa di sini. Caranya ya pakai front matter tadi gitu. Jadi di sini ada title. Kalau kita ganti ini boleh diganti kayak. Nah, ini boleh diganti. My first blog post. Terus date-nya kita sesuaiin tadi 26/09 2021. Kita
Terus ya kita tambahin lah hello pop. Oke. Oke, commit change gitu ya. Kita tunggu di sini. Ini udah commit. Tunggu. Nah, ini tinggal di merge. Jadi tadi kan kita udah ngedit, kita bisa nge-merge langsung gitu di sini. Karena kan udah selesai itu ngeditnya. Jadi merge pull request, confirm merge. Oke, ini udah di merge. Sekarang kita tinggal tunggu waktu dia nge-build-nya gitu. Jadi kan ini dia nge-build gitu ya. Nah, ini kita udah selesai. Dia kan nge-build dulu gitu, nge-build page-nya, dan ini hasil build-nya gitu. Jadi di sini kan udah ada my first blog post gitu. Hello, this is my first blog post gitu. Diklik hello world gitu ya. Itu sih untuk kita pages-nya. Terus tadi misal mau ganti ganti tema gitu ya. Ini aku lupa sih. Ini temanya tuh nama-nama temanya ya. Misal kita ganti arsitek gitu ya. Coba. Ini kita udah masuk ke sesi bebas aja sih. Misal tadi kita ganti config YAML-nya, temanya misal kita ganti jadi ini gitu ya. Quick change, langsung direct aja lah. Oke, ini kita ganti, coba nunggu. Ini nge-build-nya biasanya lumayan ini sih, 1 menit 2 menit biasanya. Terus nanti juga kita bisa nyoba ganti theme di sini ya, langsung di pages-nya gimana gitu. Aku juga belum nyoba sih. Ini nggak bisa, bukan kayaknya. Nama theme-nya bukan itu kayaknya. Misal kita ganti, change theme-nya, ganti jadi satu lagi itu ada minimal ini ya. Kita ganti ini coba. Oke, minimal. Oke. Apakah ini keganti gitu ya? Oh iya, ini udah otomatis keganti. Keren-keren. Jadi kalian bisa ganti ngetik gitu di sini atau pakai yang ini. Kayak tadi yang GUI-nya ya dari settingan GitHub Pages. Nah, ini udah otomatis keganti gitu. General subtitle dan segala macam. Keren sih ini. Terus kita coba balikin lagi deh ini minimal biar biar enak aja sih. Balikin lagi jadi minimal. Oke. Ini. Nah, kita tunggu dulu build-nya. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Atau nanti deh pertanyaannya nanti. Kita selesaiin dulu materinya deh. Ini belum selesai soalnya. Nge-build. Jadi tadi kan kita udah nyoba. Cuman masalahnya tuh mungkin ini ya jadi gini anjir. Ya udahlah. Jadi misal kayak gini, kalian tuh ngelihat Mas di sini kok istilahnya ada kayak gini sih, ada ini namanya pet-nya gitu ya. Aku nggak mau ada pet-nya Mas, aku maunya langsung di root aja kayak gini gitu. Nanti pet-nya mau kayak gini aja Mas, bisa nggak? Bisa gitu. Jadi caranya itu kalian di setting ubah nama repositorinya jadi sesuai dengan yang ini gitu. Jadi kalau misal tadi kan di ketentuannya di GitHub page itu username.github.io. Jadi tinggal kalian rename aja di sini. Name. Nah, itu harusnya sih langsung ke langsung ke rename gitu. Nah, dia langsung otomatis ke redirect ke sini gitu. Itu yang untuk tipsnya kalau misal kalian nggak mau ada embel-embel slash gitu ya. Terus yang selanjutnya itu Mas, aku nggak mau pakai .github.io Mas.
gratisan gitu. Aku pengennya mau pakai apa domain yang udah aku beli gitu. Nah, bisa aja gitu. Jadi caranya itu kalian bisa tambahin nanti record. Jadi gini, pertama kalian ke settingan pages-nya dulu. Terus nanti di sini kan ada custom domain nih. Nah, kalian coba tulis custom domain kalian gitu. Custom domain mau. Misal ini aku kasusnya gini. Ini nanti di sini di apa DNS sorry di DNS apa DNS manajemen kalian gitu. Kalian bisa tambahin record. Terus di sini tambahin aja blog gitu. Ini tambahinnya CNAME ya. CNAME dan targetnya. Untuk target ininya kalian bisa tulis ini apa? Kemarin tuh apa ya? GitHub readme.md.github.io. Jadi kalian bikin canonical name apa? Canonical name ini apa? Record di mana name-nya itu blog gitu. Jadi ini subdomain blog.mozilvikar.me is an alias of readme.md.github.io. Jadi nanti udah otomatis kalau misal kalian setting kayak gini, ini kalian apa? Tadi yang readme.md github.io itu bakal otomatis jadi kayak gini gitu. Kita save aja gitu ya. Tuh, terus cara ngebuktiinnya bisa kalian coba apa dik gitu ya. Nah, di sini kelihatan nanti ini kalau misal kalian belum ngerti atau gimana tentang dik atau kayak gimana ya nggak apa-apa gitu. Ini bisa sambil jalan aja nanti. Jadi nanti kalau misal kalian ngejalanin apa dik blog .mozilvikar.me karena tadi ada apa ada record CNAME di mana nanti CNAME-nya itu apa nge-point ke IP GitHub pages-nya. Jadi ini IP GitHub page dan nanti kalau udah kayak gini kalian tinggal di save aja settingan pages-nya. Di save. Nah, nanti dia udah apa bakal loading dulu gitu ya. Dia ngecek si DNS-nya ini udah bener nggak sih, udah nge-point ke canonical name-nya nggak sih gitu. Terus nanti kalau udah oke, dia bakal centang kayak gini. Nah, nanti otomatis kita bakal apa? Bakal pakai custom domain yang udah kita buat itu. Dan ini juga udah ada HTTPS-nya gitu ya. Jadi ini pakai Let's Encrypt di generate sama si GitHub Pages-nya. Ini karena aku sebelumnya udah nyoba gitu ya pakai blog.mozilvikar.me, jadi tadi apa sertifikatnya cepet gitu di generate-nya. Kalau misal kalian baru pertama kali gitu pakai subdomain lain atau domain yang kalian punya, biasanya harus nunggu dulu mungkin sekitar 5 atau 10 menit buat nge-generate sertifikatnya, baru nanti bisa pakai HTTPS gitu. Dan kalian kalau bisa diklik aja nih enforce HTTPS biar apa site kalian tuh benar-benar secure gitu. Gitu aja sih paling untuk apa materi GitHub page. Ini udah 30 menit sih, jadi gak usah lama-lama lah. Kita lamain diskusinya aja sih. Mungkin itu dari aku, bisa langsung ke tanya jawab aja sih. Kalau misal ada pertanyaan. For your information, aku ini pakai apa? Aku juga punya blog dan ini pakai tema yang apa? Yang nggak dari GitHub-nya gitu. Oh iya, satu lagi deh sebelum tanya jawab. Kalau misal kalian mau lihat-lihat tema yang apa? Selain yang tadi disediain GitHub, kalian bisa lihat di Jekyll dokumentasinya gitu. Jekyll RB BIM. Share dulu. Ini banyak gitu. Di sini ada bisa klik aja gitu salah satu misal. Nah, ini ada minimal mistake, Fox Pro. Kalian bisa apa lihat dokumentasinya untuk cara implementasi di GitHub Pages-nya. Tapi sebenarnya kurang lebih sama aja sih. Kalau pakai Jekyll enaknya kalian nggak harus bikin apa CI/CD-nya gitu. Itu enaknya sih. Itu aja sih paling. Dan ini aku pakai custom custom theme gitu ya. Ini di apa? Di pakein juga apa ini custom domain gitu.
Jadi bisa kayak gini gitu. Save, about, dan seterusnya gitu. Mungkin gitu aja sih. Mungkin aku serahin ke Abian buat tanya jawab mungkin atau gimana. Baik, terima kasih Kak Fikar atas materinya. Oke, sekarang itu adalah sesi tanya jawab. Jikalau ada yang mau bertanya ya jangan sungkan ya Rek buat tanya ke Kak Fikar ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Harusnya banyak sih yang nanya nih. Oke, mungkin dari saya dulu Kak. Oke, kalau misalkan ini Kak, apa ya? Ini kan saya baru ini ya ngikutin step yang tadi itu. Nah, itu cara apa ya? Kan saya udah kan aku kan udah bikin ini ya Kak yang apa sih? Yang post itu tadi. Yang Nah, mana? itu apa? Yang page post itu, yang di dalam underscore post. Oh iya. Nah itu ini deh Kak, di indeks apa ya di page index aku itu kok belum ada gitu ya Kak? Itu step berapa deh? Step ya. Aku udah ngikutin semua sih tapi kayaknya aku oke berapa step deh. Udah nyampe sini step 5 udah ini. Udah sampai yang gambar itu Kak. Apa sih? Sini. Iya. Terus kenapa? Ada error. Kayaknya iya deh. Di mana? Bentar. Error di apa sih? Di page-nya itu bentar. Aku lihat dulu. Boleh sih share screen kalau bisa. Kalau emang mau share screen. Siapa yang GitHub yang pakai Fikar? Buset, Cina. Ini siapa nih Twitter? Aku bakar. Mau. Oke, aku coba share screen nih Kak. Nunggu. Oke. Oke, sudah. Ini aku apa sih repo-nya aku ganti jadi nama username-ku gitu. Nah, nah kan kalau gitu berarti ini ya kalau aku type misalnya zafrani58.github.io kan, oh, aku forward. Oh, itu ditambahin belakangnya tuh .github.io. Oke, coba lagi. Itu harusnya langsung. Sabar. Reload dulu. Nah, udah nih. Itu. Oh, ini dia. Ada ini. Ya, walaupun HTML doang. Ya udah ada ini sih. Hyperlink. Masih belum ke ini sih. Tapi nggak masalah sih. Itu sih paling. Hmm. Ini nih Zaflan kok aneh ininya. Timnya belum keluar Kak. Iya. Nah, udah nih. Terus blog post. Nah, itu ya udah nih. Sip. Oke, ya kayaknya udah sih itu aja. Ada yang mau ditanya lagi? Bentar ya. Dari yang lain. Thank you. Yuk. Dari yang lain.
ini tentang materi GitHub page. Udah lama-lama kan tadinya singkat. Nah, nanti secara default tuh kalau misal di custom domain itu nanti bakal dibikin juga namanya file cname gini. Ini jangan diapa-apain gitu. Ini nge-define custom domainnya gitu. Untuk ini kalian, repository kalian. Paling gitu sih. Bener nih, nggak ada yang mau nanya lagi. Betul. Kekurangan GitHub Pages. Kalau misal bicara kekurangan sih ya ini paling ya dari platform GitHub-nya sendiri kan, kalau misal kalian tahu tuh kayaknya akhir-akhir ini tuh atau mungkin beberapa bulan lalu kan GitHub itu pernah down gitu ya. Jadi masalahnya sih kalau misal kalian pakai GitHub kan ke GitHub juga gratisan ya. Jadi mungkin itu aja sih kayak uptime-nya mungkin nggak bisa dijamin, mungkin nggak kayak di platform-platform lain gitu ya. Tapi sebenarnya kurang lebih ya sama aja sih. Maksudnya uptime tuh kayak mungkin kadang-kadang bisa lemot gitu ngaksesnya atau gimana. Tapi solusinya ya kalian bisa pakai CDN lain gitu. Jadi kan CDN tuh kayak bisa ngedistribusiin konten GitHub pages kalian. Nah itu juga bisa buat backup gitu. Kalau misal GitHub page-nya down gitu. Gitu sih paling. Terus kekurangan lainnya ya GitHub page ini kan dia kurang lebih ya cuman bisa pakai front end gitu ya. Misal kalian kayak blog gitu, blog post kan by default tuh harusnya nggak ada komennya gitu ya. Komennya tuh misal blog. Bukan ini. Blog. By default ini kan dia nggak ada komennya nih. Biasanya kan kalau blog harusnya ada komen-komennya dong harusnya kan. Biar lebih interaktif lah. Nah, solusinya gimana? Solusinya ya kalian bisa coba pakai tadi API yang udah disediain. Misal kalian pakai pakai ini nih, yang kalau di aku pakai ini Discuss gitu buat nambahin komennya gitu. Jadi sebenarnya ini Discuss ini dia kayak plugin aja gitu. Kalian cuman ngasih kayak JavaScript-nya gitu di settingan Jekyll-nya, dan kalian nggak nge-setup server, nggak nge-setup database gitu ya. Kalian cuman ngasih konfigurasi yang udah dikasih, ditaruh di sininya gitu, di filenya. Udah nanti udah ada komen kayak gini. Dan misal kalian mau lihat komen-komennya ya bisa pakai Discuss ini gitu. Bisa di Discuss-nya atau di mananya gitu. Itu sih paling kekurangannya ya menurutku. Dan ini juga kan kalau static site berarti otomatis nggak bisa ada kalkulasi dinamis gitu ya di page-nya gitu, di GitHub page. Itu aja sih paling kekurangannya. Kalau yang aku tahu, mungkin yang lain mau nambahin gitu. Bisa. Atau mungkin ada pertanyaan lain, silahkan. Yuk. Misalkan izin bertanya. Hmm. Oke, kalau misalkan mau taruh gambar di blog post kita gitu, itu kita uploadnya ke ke repo kita atau ke CDN gitu. Jadi kalau misal kita mau ngupload kayak tadi ya, kayak di blogku, tadi ya pas lagi bisa di restore ya kalau
Itu. Jadi kalau misal kayak yang di aku ini kan sebenarnya ini tuh aku taruh di apa? Di repositorinya sih gitu. Jadi kalau mau gampang ya ditaruh di repositori gitu. Kalau misal kalian nggak mau naruh di repositori, misal aku ada apa server buat nyimpan foto-foto mas. Jadi biar apa? Biar biar misal kalau GitHub ada apa-apa gitu ada korup gitu ya. Imageku nggak ikutan korup gitu. Ya kalian bisa apa bisa kayak gitu atau bisa langsung di sini. Nah, kalau misal di sini di ininya gitu di langsung di repositorinya ya nanti apa pastiin path-nya itu yang kalau bisa yang absolut ya, jangan yang relatif. Coba aku coba deh, coba ya. Mana ya? Tadi ini. Misal di sini kita file plot. Misal aku SS apa ya? Kita coba misalkan gimana ya? Gitu ya. Kita upload file ini gitu. Save. Ini namanya apa ya? 2009. Terus upload. Oke, terus misal di picture tadi ini kita upload sini. Terus add files via upload, commit aja langsung gitu. Ini kita commitnya ke post. Ya apa? Best practice-nya sih ya di kalian adain apa? Folder sendiri gitu ya buat image-nya. Cuman ini biar gampang aja sih. Ini aku copy dulu filenya namanya. Terus kita edit dulu di sini. Lower tinggal pakai ini aja apa syntax buat apa ini apa buat si image itu ya. Ini aku lupa apa benar ya ini kayak ini. Ntar kita coba lihat lagi. Image satu. Ini sebenarnya boleh aja sih pakai apa relatif asalkan kalian apa sadar gitu ininya apa tempatnya. Kalau misalnya di sini kan kalau lebih gampang ya pakai relatif aja gitu. Nah apa image-nya juga di folder ini jadi boleh aja kayak gini. Terus ya kita commit aja langsung lah ya. Ini kan kayak gini nanti munculnya. Terus kita coba lihat sini. Oh, sabar. Si loading. Ini image 01. Dia nggak keluar ya. Nah ini juga apa masalah kalau misal apa pakai ini kan kayak masih vanilla gitu ya. Jadi nggak ada kode-kode apa dari Jekyll-nya. Misal kalian mau kayak yang aku ini, mungkin aku liatin aja ya yang apa yang repository aku gitu. Tadi yang aku bilang itu yang harus apa? Harus path-nya apa? Benar-benar gitu absolut. Jadi misal di post gitu. Misal nah ini aku ada apa screenshots sama image ini. Jadi aku nyimpan image itu di sini. Terus cara aku ngereferensiinnya misal di post yo gini ya. Ini aku apa dikasih di ininya sih di front matternya atau yang satu lagi tadi yang mana ya yang postnya terbaru intro AWSD coba. Nah kalau di sini dia kebalik. Kalau di sini kan dia kelihatannya di sini nggak kelihatan gitu ya, nggak kelihatan ininya gitu, nggak kelihatan apa kelihatan gambarnya di sini tapi pas di sini itu kelihatan gitu. Jadi kenapa bisa kayak gini mas? Karena di sini aku pakai Jekyll
fitur-fitur Jekyll gitu. Tuh, jadi ya emang harus disesuaikan sih. Nah ini kan aku kalau di sini aku pakai relative path, dan ini tuh udah aku definisiin gitu. Kalau misal alternatif lain, kalau misal kalian nggak mau nyeting kayak gini, kalian bisa ini aja sih, ngelihat si ini tuh si image-nya itu dia ada di mana, maksudnya dia ada di mana sih gitu. Ini kalau di sini apa, open image in new tab misalnya. Nah ini kalian bisa copy aja yang ini ya, raw GitHub user content, nanti langsung ditaruh di sini di markdown-nya gitu. Itu yang cara alternatifnya ya. Jadi kalau misal pakai kayak gini kan udah absolut tuh, pasti di situ gitu. Nah kekurangannya nanti kalau kayak gini nanti ke expose gitu lokasinya. Jadi ya ada plus minusnya juga sih. Terus kita misal langsung lihat sini. Masih ini sebar mungkin ya, masih loading. Kayak ini oke. Ya kita tunggu aja lah. Masa udah blok. Oke. Ya gitulah, harusnya ini kelihatan sih. Ini cuman search-nya masih mungkin masih nunggu apa gitu, ada sesuatu. Paling itu aja sih untuk ininya. Atau mungkin kita coba samain gitu ya. Mungkin bisa kalau disamain. Aku juga belum nyoba sih. Kalau kita samain bikin move si ininya di image gitu ya. Nggak bisa edit anjay. Add file, create new file, apa tadi, page, image, kita saja lihat ini buat nge-create path aja sih, jadi template. Terus kita upload file. Atau kita ganti itu commit. Nah coba kita pakai ini udah bisa gitu kayak gini, tapi kan kelihatan kayak gini. Coba kita pakai yang tadi ya, path-nya kayak tuh. Ini sekalian aku explore juga sih. Image slash tadi apa? Slash langsung namanya gitu. Incognito.png. Nah di sini kan nggak kelihatan nih. Cuman nggak tahu tuh kalau di sini bisa kelihatan atau enggak. Ya masih loading. Kita tunggu aja belum. Mungkin itu sih. Oke, makasih Kak. Sambil kita tunggu juga di sini. Lagi nggak yang mau ditanyain?
ini masih nggak bisa. Ya berarti emang harus settingannya sih. Settingan GitHub page-nya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, atau mungkin ingin sharing ilmu kalian, bisa tinggalin di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like kalau kalian suka video ini, share, dan subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan sama updatean selanjutnya. Dah.